Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ushul fi tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Termasuk pembahasan baru Al-Qasas, kisah-kisah. Tentunya dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah yang penuh dengan manfaat, penuh dengan ibrah, pelajaran. Tapi kisah nyata, bukan fiksi, bukan khayalan. Tapi betul-betul terjadi. Tapi silakan baca. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bunyikan sini. Ya, baca. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-qasasu wal qassu lughatan tatabawwa'ul athari Tatabba'ul athari wa fil istilahi Tatabbu'un ya, apa? Tafa'ul ya. tatabbu'ul athari wa fil istilahi ihbaru an qadiyati zati marahila yasba'u ba'daha ba'dan wa qasasul qur'ani asdaqul qasasi liqaulihi ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa dzalika litamami mutabaqatiha 'alal waqi' wa ahsanul qasasi liqaulihi ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa dzalika listimaliha ala a'la darajatil kamali fil balagati wa jalalil ma'na wa anfa'ul qasasi liqaulihi ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab wa dzalika liquwwati ta'siriha fi islahil qulubi wal a'mali wal akhlaqi. Subhanallah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qasasu, kisah-kisah. Al-qasasu wal qassu lughatan tatabbu'ul athari, tafa'ul. Ini secara bahasa, al-qas adalah tatabbu'ul athar, mengikuti jejak asar. Fil istilah, secara istilah, al-ikhbaru an qadiyatin dhati marahila yatba'u ba'daha ba'dha. Secara istilah, kisah adalah al-ikhbar, pengkhabaran an qadiyah, akan satu kejadian dhati marahil, yang punya marhala-marhala, tahapan-tahapan, jenjang-jenjang. Paham ini? Terjadi ini dulu, baru setelah itu terjadi ini. Yatba'u ba'daha ba'dha, yang mana sebagian marhala mengikuti marhala yang lainnya. Ya enggak? Kalau kalian itu nonton sinetron, yang paling gampang itu episode. Ya, episode ini drakor. Luar biasa. Paham ini? Itu kalian. Ya. Ini kisah. Kan kisah juga itu, cuman kan kisah ya botek-botek ya. Kisah palsu kan dibikin-bikin tak? Itu ada episodenya, ada tahapannya. Kisah juga yang hakikat, kisah itu memang seperti ada tahapan-tahapan, ada marhala-marhala. Ya tak? Terjadi dulu ini, dia kecil begini, tak? Masuk balita, masuk TK, SD, bertahap, ada kisah. Ya sebagian marhala ikuti sebagiannya. Itulah al-qissah. Wa qasasul Qur'an, kata Syekh, dan kisah Al-Quran. Ingatnya kita nak bahas kisah ini, kisah itu, kisah fiktif, ya, maling kundang dan seterusnya. Paham ya? Yang kita bahas adalah kisah Al-Quran.
Jadi subhanallah, ini pelajaran tuh antum ya. Antum sebut maling kundang apa itu sampai ketawa. Kenapa? Saking antum hafalnya kisah maling kundang itu. Bisa ya, walaupun antum hafal mungkin endingnya aja. Paham ya? Tapi kisah-kisah Al-Quran mungkin banyak yang belum baca. Ya toh? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah disuruh oleh Allah tangkap burung, dicincang-cincang, kemudian letakkan di bukit, berpanggil langsung hidup. Ada orang yang ditidurkan 100 tahun. Ya, keledainya sudah jadi tulang belulang, kemudian makanannya belum berubah, tidak basi. Bayangkan 100 tahun. Ya, badannya masih masih seperti semula. Dan seterusnya dari kisah-kisah. Kisah Ashabul Kahfi. Mungkin banyak dari kita belum tamat. Bagaimana rincian kisahnya, faedah dari kisah, dan seterusnya. Jadi, banyak-banyak ya kisah kita tamat baca komik Doraemon. Baca komik apa itu dulu? Dan seterusnya. Itu repot kita. One Piece ya. Dan seterusnya. Ini kadang lebih tamak kita di situ. Kisah-kisah yang penuh manfaat, penuh ibrah, penuh pelajaran, ya penuh kebaikan dan berkah. Itu mungkin kita ya sulit. Ya, paham ini itu pelajaran bagi kita, ya. Qasasul Qur'ani, satu, kisah-kisah Al-Qur'an itu adalah satu asdaqul qasas. Kisah yang paling benar, paling jujur, tidak ada dusta dalamnya. Ya, tidak ada yang fiktif. Beda sinetron, beda kisah ini, kisah itu palsu. Walaupun ada yang dari kisah nyata, saya kisah nyata tapi tidak seperti itu aslinya. Ya, paham ini? Paling sebagian sedikit saja. Secara umum ini kisah nyata, tapi pas jadi sinetron, wah sudah banyak bumbunya. Ya, ada si Aco sama si Aceh, ya, si Baso dan si Basse, ya. Paham ini? Dan seterusnya. Ini kisah asdaqul qasas, kisah yang paling benar, paling jujur. Liqouli ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan asdaqul qasas, kisah yang paling jujur, paling benar? Wa dzalika litamami mutabaqatiha 'ala al-waqi'. Karena kesempurnaan, kesesuaian kisah tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kan karena kita mengisahkan sesuatu, kita tidak sempurna, kurang ya kan? Kisahnya Masya Allah bagus, pas kita sampaikan kurang ya. Mungkin keterbatasan penyampaian kita, keterbatasan ilmu kita melingkup kisah itu sebagian saja. Ya, adapun Al-Qur'an subhanallah. Ya. Kesempurnaan, kesesuaian kisah tersebut dengan kenyataan. Tidak ada yang meleset. Ya, dibilang 100 tahun ya 100 tahun betulan. Paham ini dibilang 309 tahun, 309 tahun betul. Dan seterusnya. Baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kisah Al-Qur'an adalah wa ahsanul qasas. Kisah yang terindah, yang paling indah, yang paling bagus. Paham ini? Dan ini tentunya untuk anak-anak kita ini yang paling harus kita perhatikan. Kisah-kisah Al-Quran untuk anak-anak kita. Bukan komik, bukan dongeng sebelum tidur. Paham ini? Bukan komik dan seterusnya. Bukan kisah-kisah yang tidak ada sanadnya. Paham ini? Kisah-kisah rakyat yang kebanyakan katanya orang dahulu itu sengaja dibikin-bikin. Kisah palsu supaya menakut-nakuti anak-anak. Jangan kuanu ada yang itu. Yang itu kalau malam begini itu sengaja dibikinkan cerita supaya dia takut. Ya, mereka sebagian mengaku itu kisah tidak ada. Ya, atau misalnya untuk pariwisata misalnya, ya supaya orang tertarik datang. Oh ini sejarahnya begini. Sejarah dari mana? Naik pawang kok. Siapa kasih tahu kamu begitu? Kamu lahir tahun sekian itu batu sudah lama batu begitu. Cuma dipoles. Ya, baik. Ini kisah yang paling indah. Liqouli ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini nas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kisahkan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling indah, ahsanul qasas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa dzalika lishtimaliha 'ala a'la darajatil kamali fil balaghah wa jalalil ma'na. Yang demikian kenapa dikatakan kisah yang paling indah, yang paling bagus karena kisah tersebut terkandung padanya a'la darajatil kamal. Tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dalam balaghah dan makna-makna yang mulia. Paham ini? Orang bilang bagus kisah itu ketika luar biasa kandungannya, balaghahnya. Ini maknanya luar biasa, mendalam, mengena, pengaruhnya pada jiwa. Baik. Kemudian yang terakhir yang ketiga, kisah Al-Qur'an itu wa anfa'ul qasas. Adalah kisah yang paling bermanfaat.
Jadi sudah asdaqul qasas, sudah ahsanul qasas. Ini anfa'ul qasas. Kisah yang paling bermanfaat. Ingat ya, kalau ada isim tafdhil antum dapat seperti ini, asdaq, ahsan, anfa', kemudian dia jadi mudhaf, ada mudhaf ilaihnya. Paham ini? Maka maknanya adalah yang paling. Yang paling. Jadi asdaq yang paling jujur. Ahsan yang paling bagus, paling indah. Anfa yang paling bermanfaat, bukan lebih dari, bukan, tapi yang paling. Kapan? Ketika isim tafdhil sebagai mudhaf ada mudhaf ilaihnya. Tapi ketika isim tafdhilnya setelahnya ada min, maka artinya lebih titik-titik dari. Ya, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu, hartanya dan anaknya, begitu. Bukan paling banyak, tapi lebih banyak. Jadi lihat ya, isim tafdhil itu dua. Bisa yang paling, bisa lebih titik-titik dari. Sudah? Baik. Jadi kisah Al-Quran adalah kisah yang paling bermanfaat. Liqouli ta'ala laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibarah, ada pelajaran, ada nasihat bagi orang-orang ulil albab. Kenapa? Wa dzalika liquwwati ta'thiriha fi islahil qulubi wal a'mali wal akhlaqi. Jadi demikian karena kuatnya pengaruh taksir dari kisah tersebut dalam memperbaiki hati, memperbaiki amalan dan memperbaiki akhlak. Paham ya? Antum baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Antum di situ bisa lihat bagaimana seorang ayah, ya, kesabaran seorang ayah menghadapi anak-anaknya. Coba lihat ya, Nabi Yakub Israel ya. Ya, nama lainnya tahu ya? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Yakub alaihissalam. Yakub itu nama lainnya Israel. Itu di mana? Bani Israel. Bani Israel adalah Nabi Yusuf bersaudara dan anak keturunannya. Itu apa yang terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Paham ini? Saudaranya iri, hasad kepada Nabi Yusuf. Padahal bersaudara. Walaupun sebagiannya saudara saya. Sampai terjadi ya perencanaan, sebagian bilang bunuh, sebagian bilang tidak. Coba lihat ini. Siapa ini? Mereka ini bersaudara. Kira-kira bagaimana pusingnya bapak? Anaknya begitu. Coba. Ayo. Apalagi pas dibawa Nabi Yusuf pergi main-main. Kemudian hilang, tidak balik ke rumah. Coba bagaimana gelisahnya. Malah yang dibawakan adalah bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah palsu. Kira-kira antum kalau jadi bapak, anak antum 12 laki-laki semua. Ayo. 12 laki-laki semua baru baku iri-iri. Dan terjadi seperti ini. Kira-kira bagaimana ujian bagi seorang ayah. Dan seterusnya banyak sekali manfaatnya. Kalau kita kan di sini juga contoh bagaimana hasad itu mengerikannya. Yang sampai Allah minta kita, suruh kita untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Di antaranya min syarri hasidin ila hasad. Paham ini? Sampai panjang ceritanya. Bisa paham ini? Nah, ini pengaruhnya luar biasa pada jiwa, pada amalan kita, akhlak, hati kita luar biasa. Paham ini? Baik, lanjut. Wa hiya salasatun aqsami. Mudhaf ilaih. Salasatu aqsami. Wa hiya salasatu aqsami. Qismun anil anbiya'i war rusul. Kalau angka 3 sampai 10, ya kita mau bilang 3 buah rumah, 4 buah mobil, 5 ekor sapi dan seterusnya, 3 sampai 10, maka rumusnya 3. Pertama, paham ini? Susunan angka 3 sampai 10 itu terdiri dari mudhaf ilaih. 3 sampai 10-nya angkanya mudhaf, bendanya mudhafun ilaih. Itu satu. Yang kedua, angkanya ya 3 sampai 10-nya berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Sini aqsam, mufradnya qismun. Bukan qasam ya, qismun. Jamaknya aqsam. Qismun mudzakkar, maka 3 sampai 10-nya muannas pakai tak marbu. Itu dibilang salah satu. Ya. Salah satu ada tak marbu. Paham ini? Jadi angka 3 sampai 10-nya berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Kalau yang ketiga bendanya harus
jamak. Ini aqsamin. Ya. Aqsamin. Paham ini? Kitab Salasatul Usuli. Ya kan? Mudhafun ilaih. Bendanya al-usul jamak, bukan salah satu aslin. Dan salah satu pakai tak marbutah. Kenapa? Karena mufrad dari usul yaitu aslun mudzakkar, maka angkanya muannas. Misal ini kemudian juga sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a layalin. Kenapa sab'a bukan sab'ata? Karena layalin mufradnya lailatun. Lailatun muannas. Maka 3 sampai 10-nya dzakar sab'a layalin. Wa thamaniyata ayyamin. Kenapa pakai tambah marbutah? Mufradnya ayyam yaumun mudzakkar, maka 3 sampai 10-nya muannas. Baik, lanjut. Ismun anil anbiya'i war rusuli wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirina. Masya Allah, luar biasa. Terus. Wa ismun an afradi Tanwin. an afradin tawaifa Terus. jara lahum ma fihi ibratun fanaqalahu Allah. Itu buan titiknya itu ya. Yang betul yang dibaca teman kita ya. Fanaqalahu. Tidak ada titiknya ya. Ta'ala anhum ka qissati Maryama wa Luqmana walladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala Ya, urushiha. ini yang ditidurkan 100 tahun. Terus. Wa dzil qarnain. Dzulqarnain luar biasa. Ini nih yang bikin tembok ya, mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ini Dzulqarnain. Jagonya itu subhanallah. Ya, hebatnya. Allah yang kasih kekuatan, kehebatan. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung sama Dzulqarnain. Silakan baca akhir surah Al-Kahfi. Terus. Wa qaruna wa ashabil kahfi wa ashabil fili wa ashabal hududi wa ashabil hududi wa ghairi dzalik. Terus. Wa qismun an hawadi. Di mana ashabul ukhdud? Di mana diceritakan? Al-Buruj. Terus. Wa qismun an hawaditha wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qissati ghazwatil Badar wa Uhud wa Ahzab Wa Bani Quraizah wa Bani Nadir wa Zaid bin Harithah wa Abi Lahab wa ghairi dzalik. Masya Allah, subhanallah. Ini kesimpulan begini mahal sekali harganya. Ya, paham ini beliau sudah teliti disimpulkan ya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hiya thalathatu aqsam. Hiya kembali ke mana? Ke Al-Qasas, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Qasas Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama qismun 'anil anbiya'i war rasul. Ya, ada kisah yang menceritakan tentang para nabi dan rasul. Wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Dan apa yang terjadi ya di antara mereka bersama orang-orang yang beriman dengan mereka dan orang-orang kafir terhadap mereka. Bisa paham ini? Para nabi dan rasul. Ada yang beriman, ada yang kafir. Diceritakan yang beriman begini, paham yang kafir begini. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang naik ke kapal siapa? Yang beriman kan? Bisa ini? Yang kafir tidak mau. Termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Lihat surah Hud. Suruh naik kok. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik ke kapal bersama kami. Apa Nabi bilang anaknya? Ini kafir ya, anaknya ya, bukan sekedar tidak mau naik, kafir kepada bapaknya. Ini juga kisah menguatkan kita. Ya kalau ada anak terpatatuai, anak bambala, nakal, ya dan seterusnya. Ya itu bukan hal yang baru. Nabi, seorang nabi dan rasul sekelas Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir, dan itu bukan aib. Karena kita sudah bimbing, sudah arahkan, tapi hidayah di tangan Allah. Masa kita cacat gara-gara itu, bukan maunya kita. Kecuali kita yang suruh kafir maupun kau bapakmu salah, bapak namintong. Tapi ini tidak, istrinya kafir, anaknya kafir. Berarti Nabi Nuh cacat? Oh tidak seperti itu. Paham ini? Ya, jangan sedih. Ya, itu bukan hal yang baru. Ya. Paham ini? Itu hiburan bagi. Nanti akan disebutkan manfaat dari kisah. Sudah?
Jadi bersama orang-orang beriman. Beriman naik. Yang kafir kan tenggelam. Habis itu. Bayangkan gunung gunung tenggelam. Karena anaknya Nabi Nuh bilang, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan berlindung kepada jabal. Jabal sengaja dalam bentuk nakirah karena mau dikasih sifat berupa jumlah. Jabalin nakirah, gunung yang ya'simuni minal ma, yang bisa menjaga saya dari air. Oleh karena itu kalau mau tsunami lari orang ke gunung karena ketinggian ya sulit dicapai oleh air. Paham ini? Tapi ternyata biar gunung tenggelam. Coba cari ahli fisika. Kalau gunung tenggelam bagaimana ketinggian air? Paham ini? Apakah di gunung saja tenggelam kemudian di daratan tidak? Kalau gunung saya tenggelam jangan tanya Pak Celosari. Ya, jangan tanya pinggir pantai ya kan? Karena rumus fisika awamnya air itu sama rata. Kalau gunung tenggelam tingginya 1000 meter berarti paham ini? Dari atas permukaan laut itu sudah 1000 meter juga. Harus rata. Bukan saya tenggelam di sini santai-santai. Paham ini minum kopi? Tidak bisa. Bisa paham ya? Itu berarti apa? Kehancuran luar biasa. Paham ini? Bagaimana tidak? Airnya dari atas, dari langit dan dari bumi. Paham ini? Sudah. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, wa qismun an afradin wa tawaif. Kisah Al-Quran yang jenis kedua ini menceritakan tentang afrad, individu-individu tertentu, orang-orang tertentu, sosok-sosok tertentu. Wa tawaif, dan kelompok orang tertentu. Paham ini? Bukan nabi, bukan rasul. Paham ini? Bukan nabi dan bukan rasul. Jaralahum ma fihi ibratun. Paham ini? Terjadi pada diri mereka yang pada cerita mereka, kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran yang bisa diambil. Karena tentunya tidak ada kisah sia-sia, ya. Tidak ada kisah yang sia-sia disebutkan. Pasti ada ibrah, pasti ada pelajaran besar. Paham ini? Fanaqalahu Allah Ta'ala anhum, maka Allah Subhanahu wa taala pun nukilkan itu dari mereka. Karena perkara gaib kita tidak tahu. Paham ini? Terjadi begini-begini, tapi Allah Maha tahu dan Allah nukilkan, ya, dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita tahu itu ada kisah begini. Oh, ada Korun, ada begini, ada begini. Mana tahu kan kita ada Korun, ada Haman, ada Fir'aun. Wah, luar biasa jaraknya dari kita, dari Nabi Muhammad saja sudah berapa ratus tahun. Paham ini? Apalagi kita. Cuma ada wahyu. Allah yang nukilkan, ceritakan tentang mereka. Kisah Maryam, seperti kisah Maryam, mamanya Nabi Isa alaihissalam. Wa Luqman, kisah Luqman. Dua. Walladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini yang ada di awal juz 3 di surah Al-Baqarah. Paham ini? Yang diwafatkan 100 tahun. Tidur dia. 100 tahun. Tapi hebatnya keledainya sudah jadi tulang belulang, sudah jadi fosil. Tahu fosil? 100 si bilangan tahun ya, 100 tahun. Indonesia merdeka saya belum sampai 100 tahun. Amin, 100 tahun. Keledainya sudah jadi tulang belulang. Tapi makanan dan minumnya lam yatasanna, belum berubah. Mau coba pikir pakai apa? Makanannya belum basi, belum rusak. Tapi keledainya sudah jadi tulang belulang. Berapa tahun? 100 tahun. Ya, badannya mestinya sudah tua Ustaz. Tidak berubah badannya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Baik. Kemudian selanjutnya Wadil Qarnain, tentang Wadil Qarnain, wa Qarun, tentang Qarun, wa Ashabil Kahfi. Ini Taif ya. Kalau ini sudah masuk Taif karena Maryam sendiri, Luqman sendiri. Walladzi marra, ini satu orang laki-laki. Wadil Qarnain juga satu orang, wa Qarun satu orang laki-laki. Wa Ashabil Kahfi ini sekelompok orang, sekelompok pemuda khususnya. Ini bagi para pemuda ini bagus dibaca. Bagus diulang-ulangi. Kisah seperti ini. Sama juga kisahnya Nabi Yusuf. Waktu masih muda diuji dengan perempuan cantik, punya kedudukan, itu bagus sih, Pak. Karena kita yang umurnya begitu. Sama Ashabul Kahfi, bagaimana istiqomah mereka sampai harus mereka pergi tinggalkan kaumnya karena khawatirnya sampai rusak akidahnya, rusak tauhidnya, menyembah berhala selain Allah. Paham ini? Mereka lari. Ya, paham ini? Sampai Allah tidurkan mereka dalam gua 309 tahun. Amin. Kemuliaan dibaca ini ayat kisah tentang mereka sampai hari kiamat. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wal ahataib wa ashabil fil. Ashabil fil ini Abraha dan
bala tentaranya. Jadi binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Baik, washabil ukhdud. Ini di surah Al-Buruj wa ghairi dzalik. Kemudian jadi yang ketiga wa ismun an hawaditha wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jenis kisah yang menceritakan tentang hawadits, kejadian-kejadian, wa aqwam dan kaum yang berada yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Paham ini? Kisah Ghazwati Badar, seperti kisah perang Badar. Paham ini? Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa peperangan disebutkan ya. Perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Ya, Badar wa Uhud wal Ahzab, perang Ahzab. Bahkan ada namanya surah Al-Ahzab. Ya, ada surah Al-Ahzab. Ya, kalau perang Badar itu bisa baca di surah Al-Anfal, di surah Ali Imran. Uhud juga sama di Ali Imran, ya banyak. Wa Bani Quraidah wa Bani Nadir. Paham ini? Ini semua peperangan, semua ayat-ayatnya Madaniyah, ya enggak? Kenapa? Jihad nanti disyaratkan di kota Madinah. Jihad bisilah. Jihad dengan senjata bisilah. Itu baru setelah hijrah. Sebelum hijrah ada jihad, tapi jihad dengan ilmu wal bayan. Terus wa Bani Quraidah, Bani Nadir, wa Zaid bin Haritha, wa Abi Lahab. Ya, Abi Lahab satu surah ya. Wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Jadi kejadian dan kaum yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus ini Bani Quraidah, Bani Nadir. Jadi antum harus tahu, jadi di kota Madinah ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah itu ada 3 kabilah besar yang tinggal di sekitar kota Madinah dari orang-orang Yahudi. Siapa itu? 1 ini Banu Quraidah, 2 Bani Nadir, satunya lagi Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa. Ini 3-tiganya terusir dengan hina gara-gara mereka sendiri. Paham ini? Bukan kaum muslimin yang ganggu, tapi mereka yang duluan. Bahkan di antara mereka ya beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi dikirimi daging kambing yang sudah diracuni. Paham ini? Mereka undang Nabi SAW untuk datang ke sebuah rumah yang ada voidnya, ada lubang di dalam rumahnya. Ya, di atas sudah ada laki-laki pegang batu besar. Nabi dipancing supaya ya masuk ke dalam rumah sehingga dilempari batu. Itu sampai seperti itu orang-orang Yahudi. Jadi yang heran mereka itu bikin kerusakan itu bukan lagu baru, lagu lama. Ya, sallo dari dulu itu Yahudi dihinakan oleh Allah. Baca nih, silakan baca. Paham ini? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Walil qasasi fil Qur'ani hukmun hikamun kasiratun azimatun minha wa bayanu hikmatillahi ta'ala fima tatadammanathu hadhil qasasu qawlihi ta'ala wa laqad ja'ahum minal anbiya'i ma fihi mustajab hikmatun balighatun fama tughnin nuzur bayanu adlihi ta'ala bi'uqubati mukazzibina liqawlihi ta'ala 'anil mukazzibina wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa'a amru rabbik bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minina liqawlihi ta'ala illa ala lutin najjaynahum bisahar nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar terus tasbiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukazzibina lahu liqaulihi ta'ala wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Bagus, terus. Summa akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Targhibul mu'minina fil imani bis sabati alaihi
وازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين. Luar biasa, subhanallah. Ini satu saja faedahnya luar biasa. Hikmah, ya. Terus وانتصار wantisara وانتصار من أمر man umiru bil jihad. من أمر Man umiru. من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Masya Allah. Terus وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ya, hancur Allah hancurkan mereka tadmira. وللكافرين أمثالها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini yang ketujuh, ini semua kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW dari perkara gaib, kisah-kisah ya di luar Al-Quran ya. Ini kan beliau sebutkan tentang Al-Quran. Yang ketujuh itu bisa pakai jadi faedah. Setiap ada kisahnya, kisah atau perkara gaib, ya, kisah terdahulu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ini faedahnya nomor 7. Penetapan bahwasanya Nabi SAW betul-betul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nabi ketika itu belum lahir. Paham ini? Kok Nabi tahu? Berarti ada wahyu. Betul-betul turun kepada beliau alaihi salatu wasallam. Terus Isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in akhbarul umami fa inna akhbar umami sabiqati la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla. Ada yang tahu kecuali hanya Allah. Terus لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. Subhanallah. Ya, coba perhatikan. Syekh rahimahullah, walil qasasi fil qur'ani hikamun, bukan hukmun, hikamun katsiratun 'azimatun. Ini bukti bahwasanya ini hikam, itu lihat naatnya katsiratun. Kalau hukmun pasti katsirun karena dia mudzakkar. Hikam jamak dari hikmah. Dihitung mufrad muannas. Hikamun katsiratun 'azimatun. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu memiliki hikmah-hikmahnya sangat banyak dan sangat agung. Minha diantaranya, ini min tab'idhiyah, berarti apa yang Syekh sebutkan bukan pembatasan. 7 ini 7. Ya, bukan berarti hanya 7 ini sebagian hikmah yang agung dan banyak tersebut. 1. Al-hikmatul ula bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanatu hadhihi al-qasasu. Itu penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala pada apa yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Ingatnya Allah yang turunkan ini dalam bentuk ayat Al-Quran. Allah yang kisahkan. Dan Allah punya nama Al-Hakim. Berarti jangan tanya hikmah yang Allah. Paham ini? Tetapkan pada penyebutan kisah tersebut. Ini kan dibacain. Sampai hari kiamat dibacain Al-Quran. Termasuk kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut. Jadi jangan tanya hikmahnya. Karena kisah-kisah ini datang dari Allah Al-Hakim. Paham ini? Yang Maha memiliki hikmah. Liqaulihi ta'ala wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka ya minal amba, dari al-amba, jamak dari naba, itu dari kisah-kisah, naba. Ya, yang ma fihi muzdajar. Paham ini? Yang padanya terdapat ancaman, ya, muzdajar terhadap kekafiran. Hikmatun balighah, ya, itulah hikmah yang paling sangat dalam, sempurna. Fama tugnin nuzur. Baik, ini yang pertama. Jadi kisah dalam Al-Quran jangan tanya hikmahnya. Jadi antum sama kayak antum gali resapi tenala busuk. Tak percaya coba aja. Paham ini?
Antum lihat sudut pandangnya ini seorang ayah kepada anaknya. Paham ini? Bagaimana dia nasihati anaknya tentang kesyirikan, ya. Dari wasiat-wasiat Luqman yang paling pertama adalah tentang kesyirikan. Nabi bilang, "Ya bunayya la tusyrik billah." Anakku, jangan kau lakukan kesyirikan kepada Allah. Baru seorang ayah yang bijak ini dia sebutkan bahwasanya alasan kenapa dia larang anaknya lakukan kesyirikan. Innasyirka la dzulmun adzim, dan seterusnya. Paham ini? Banyak sekali. Ya, semakin antum dalami akan terbuka ya ibrah pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Satu poin ini bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, al-hikmah ats-tsaniyah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin. Penjelasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kenapa, Allah Al-Hakim. Yang memiliki hukum. Di antara hukum itu pembalasan. Jadi jangan kira ya Mas kan ya, si kafir, si Yahudi ketawa-ketawa, bunuh kaum muslimin itu akan dibiarkan oleh Allah. Oh, jangan kira. Ya. Antum tidak tahu ya siksaan yang Allah timpakan kepada mereka yang mungkin sudah segera. Tapi kan kita tidak dapat khabar. Ya, ini Yahudi sudah disiksa, diadab di sana, kan kita tidak tahu. Karena tentunya media-media mereka itu tidak akan mungkin menyebar aib-aib mereka. Bisa paham ya? Paham ya? Dikasih penyakit, dikasih begini, kan Allah alam. Intinya kita yakin Allah pasti balas. Paham ini? Seperti di sini. Penjelasan tentang adilnya Allah dengan disiksanya, uqubat, diadabnya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi qouli ta'ala 'anil mukadzibin, "Wa ma dhalamnahum." Ya, ini ketika sudah binasa ya. Allah berfirman, kami tidak zalimi mereka. Jangan bilang Allah, kenapa Allah siksa hancurkan? Bukan Allah zalimi mereka, tapi apa? Walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi syai'. Dan Tuhan-Tuhan mereka, sembah-sembah mereka sama sekali fama aghnat anhum, tidak bisa memberikan kecukupan manfaat sedikit pun. Ya, Tuhan-Tuhan yang mereka biasa sembah selain Allah Subhanahu min syai', sedikit pun juga. Ya. Paham ini? Coba lihat orang-orang musyrikin ketika dibinasakan oleh Allah, mana berhala? Ya, mana Tuhan-Tuhan mereka? Bisa mereka selamatkan? La ta'uzza, dan mana saja dihancurkan oleh para sahabat, tidak bisa membela dirinya. Berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri, kali-kali lagi sendiri dia hancurkan berhala-berhala itu, satu demi satu. Pakai tangan kanannya, hantam. Bisa melawan itu berhala? Bisa? Yang besar saja itu disisakannya, kalau tidak dihancurkan juga. Nabi Ibrahim yang sisakan supaya ditanya ini, kenapa ini begini? Orang tidak bisa ngomong. Ya, mendengar Nabi, batu, biar kau tempeleng, tidak bisa membalas. Paham ini? Berikan dato. Ya, sempat sadar sesaat tapi kambuh lagi penyakit. Ya, paham ini? Lamma jaa amru rabbik, ketika datang ya amru rabbik, itu azab dari Allah, tidak bisa selamatkan. Ya, paham ini? Sampai di akhirat juga sama. Ya, lebih-lebih di akhirat tidak ada. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin. Ini lawannya, penjelasan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan mathubatil mu'minin, dengan diberi pahalanya oleh apa orang-orang beriman. Allah memberi pahala kepada orang-orang beriman, balasan yang baik. Amin. Jadi antum ketika antum istiqomah, kita istiqomah, jangan kira Allah sia-siakan kita. Itu sangkaan buruk. Ya, kalau masalah uang rezeki di orang kafir saja dikasih rezeki, apalagi orang beriman. Paham ini? Malah sebenarnya kalau kita umat Muhammad, paham ini? Harta itu adalah fitnah. Jangan minta kok miskin, jangan minta kok. Tapi malah lawannya itu adalah ujian bagi. Ya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiya al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya, dan fitnah umatku kata Nabi adalah harta. Bisa ini? Sudah? Ini penjelasan tentang keutamaan Allah ya dengan diberi pahalanya orang-orang beriman. Liqouli ta'ala illa ala Lut. Ya, kecuali keluarga Lut. Najjaynahum bisahar. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang bersyukur. Paham ini? Baik. Kemudian yang keempat, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibin lah. Tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
dari apa yang menimpa beliau, ya, dari orang-orang yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya antum, Nabi itu diapai? Ya, diapai ketika Nabi berdakwah, khususnya di periode Mekah 13 tahun. Nabi diapai? Ya, jangan tanya. Dilempar batu sudah, dilempari kotoran, lagi sujud ruku. Ya, kotoran yang dimaksud itu saya pernah baca di referensi bahwasanya itu kotoran yang diambil dari tempat pemotongan hewan. Pemotongan hewan kan campur darah, campur kotoran, ya, dan seterusnya. Itu yang diambilkan, ditaruh di punggung Nabi ketika lagi sujud, rukuk dan sujud di Ka'bah. Ya, paham ini? Dipukul, difitnah, dibilangin syair, majnun. Antum sudah pernah ada orang bilangnya orang gila? Pernah? Pernah dibilang orang gila? Belum? Mau? Coba lihat. Ini hiburan untuk Nabi. Dari sisi mana coba lihat? Karena ya, beliau disebutkan dalam Al-Quran, beliau itu bukan orang yang pertama dikasih begitu. Beliau tidak sendirian. Telah terdahulu para nabi dan rasul yang diganggu, disakiti, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Saya sudah bilang ya, pernah di majelis di tahun lalu. Ya, itu Yahudi jamaah sekalian. Jangankan orang Palestina, orang Gaza. Nabi mereka saja, nabi yang diutus kepada mereka saja dan gosok, nah bunuh. Antum baca kan di surah Al-Baqarah, wa yaqtuluna an-nabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya di surah Al-Imran. Paham ini? Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuhi orang-orang yang memerintahkan keadilan, kebaikan dari manusia. Itu kerja mereka dari dulu. Jangan orang biasa, muslim biasa. Nabi mereka bunuh. Ya, termasuk yang mereka mau bunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah selamat. Itu kerja mereka. Jangankan Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mau bunuh. Saya baru bilang tadi. Diracun, diundang, ya, dibikinkan makar, ya. Nanti mau dilempar batu, itu sudah dipancing bahasa kita. Ya. Itu kerja orang Yahudi dari dulu. Masih mau sayang sama Yahudi, ya? Bisa paham ini? Baik. Ini hiburan. Bahwasanya beliau tidak sendiri. Telah berlalu, bahkan mungkin lebih berat ujian. Tahu antum Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam saja digosipi. Pernah digosipi sama kaumnya. Di kemaluannya ada sesuatu. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mandi sama Bani Israel. Karena ketika itu syariat boleh melihat. Ya, sesama aurat sesama. Mandi buka semua, boleh baku lihat. Paham ini? Diceritai Nabi Musa ada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bersihkan nabinya dari tuduhan tersebut. Ya, suatu ketika Nabi Musa mandi, buka baju semua, bajunya taruh di batu. Batunya lari. Batunya lari. Bisa lari? Bisa lari? Allah Maha Kuasa jamaah sekalian. Ya, jangan lari, hancur, pecah saja bisa. Lari batunya, dia bawa pakaian. Nabi Musa lari, kejar. Dalam keadaan apa? Tidak pakai apa-apa. Lewat di gerombolannya Bani Israel. Berarti apa? Dilihat semua, ujung pukul ujung rambut sampai ujung kaki dilihat. Aman. Tidak ada masalah. Ya, kerjaannya mereka. Nah, ini yang baca kisah-kisah ini hiburan. Maksudnya apa? Kita digosipi, dibilangi Wahabi, itu lagu lama. Ya, difitnah itu dari dulu difitnah. Coba Nabi Muhammad dibilang syair, majnun, kadzab dan seterusnya. Tukang bikin ini, kedustaan, difitnah. Ya, paham ini? Ini hiburan untuk Nabi dan untuk kita semua. Liqouli ta'ala wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan engkau ya Muhammad, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, maka sungguh orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan para nabi dan rasul diutus kepada mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizubur wa bil kitabil munir. Padahal ya telah datang kepada mereka rasul-rasul, utusan-utusan Allah
kepada mereka dengan membawa bukti wa zubur wal kitab. Bersama dengan itu mereka masih juga mendustakan. Kan begini. Karena itu kita sedih karena dibilang kita saya gagal haji furoda. Iya. Bukan hanya kau, satu Indonesia. Gagal haji furoda misalnya, sedih, lanjut biro ikut. Bukan hanya kau, banyak. Itu kami, maksudnya, itu meringankan, hiburan. Maksudnya bukan hanya kita yang kena, banyak. Bisa paham ya, itu hiburan. Tsumma khatul ladzina kafaru fa kaifa kana. Kemudian yang kelima, sudah habis waktu 2 menit. 5. Targhibul mu'minin fil iman bis sabati alaihi wa ziyadi min. Targhibul mu'minin fil iman. Membaca kisah dalam Al-Quran itu memberi motivasi bagi orang-orang beriman, ya, tentang keimanan dengan apa? Bis sabati anhu. Hendaknya kita sabar. Hendaknya kita kokoh dari atas keimanan itu wal izdiyadi minhu, dan menambah keimanan. Paham ini? Kenapa? Alimu najatal mu'minin sabiqin. Karena dengan kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita akan tahu, ya, najatal mu'minin sabiqin, selamatnya orang-orang yang beriman yang terdahulu. Selamat dunia, akhirat. Berarti apa? Contoh, ikuti, kokoh di atas iman, pasti selamat. Sebagaimana orang-orang beriman dahulu selamat. Kalau kau contoh, sisa copy paste. Contoh saja, kokoh meninggal di atas iman, pasti selamat dunia akhirat. Paham ini? Wa intisara man umiru bil jihad, dan juga ditolongnya, dimenangkannya orang-orang yang diperintah untuk berjihad di jalan Allah. Amin. Qala ta'ala fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Qalihi wa qad arsalna min qablika rusulan ila qaumi faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu. Ya Allah binasakan orang-orang mujrim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Amin. Orang beriman pasti ditinggikan, pasti ditolong, pasti dimuliakan, pasti, ya, selamat dunia akhirat. Yang keenam, tahdzirul kafirin. Ya, membaca kisah dalam Al-Quran itu dalamnya terdapat peringatan bagi orang-orang kafir minal istimrari fi kufri, dari terus-menerus di atas kekufuran mereka. Karena kenapa telah berlalu orang-orang kafir terdahulu? Bagaimana ending mereka, akhir kisah mereka? Binasa di dunia, diadab di dunia, jangan tanya di akhirat. Baik. Liqouli ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka melihat bagaimana akibat, ending, akhir dari orang-orang sebelum mereka. Disiksa, dihancurkan, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Dammarallahu alaihim. Allah hancurkan mereka, walil kafirin amsalu, dan orang-orang kafir yang semisal. Dan untuk mereka, orang-orang kafir semisal dengannya. Yang terakhir, yang ketujuh, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan benarnya kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhbaral umami as-sabiqati la ya'lamuha illallah. Karena khabar-khabar, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi datangkan dalam, ya, paham ini, dalam bentuk kisah, ya, sebagai wahyu dari Allah dalam Al-Qur'an, maka ini berarti beliau betul-betul Nabi dan Rasul. Isbat risalah. Paham ini? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha. Kamu itu tidak tahu ya Muhammad. Anta wala qaumuk. Kamu dan juga tidak kaummu, sama juga tidak tahu. Tapi Allah kasih tahu. Ya, nuhiha ilaik. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi Allah kisahkan. Allah kasih tahu nabinya, turunkan ayat sehingga nabi tahu, kaum muslimin tahu. Saya paham ya? Nanti insyaallah kita lanjut faedah dari takrarul qasas. Jadi kisah dalam Al-Quran terbagi dua. Ada yang disebutkan sekali saja, bab ini, ada yang disebutkan berulang kali. Apa faedahnya, kenapa disebutkan berulang kali? Itu nanti kita akan bahas. Ya, yang satu kali seperti Dzulqarnain, satu kali Luqman, satu kali. Paham ini? Bisa paham ya? Ashabul Ukhdud satu kali, maksudnya satu tempat saja disebutkan. Bisa paham ya? Ada yang berulang kali, ada yang berulang kali. Subhanallah, alhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfirullah.